Pemirsa, untuk kesekian kalinya pejabat publik tidak terjerat kasus asusila. Bupati Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ahmad Yatengli digerebek saat berdua di dalam rumah dengan seorang istri polisi. Penggerebekan Bupati sempat menjadi perhatian warga Jalan Nangka, Kota Kasongan, Kabupaten Katingan. Dari lokasi kejadian, Bupati Yatengli dan wanita karyawan rumah sakit berinisial FY langsung digelandang ke Mapolres Katingan, Kalimantan Tengah. Yatengli dan teman wanitanya sempat menjalani pemeriksaan beberapa jam di Mapolres Katingan. Baru pada siang hari, Yatengli dan teman wanitanya dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Kapolres Katingan, AKBP Tato Pamungkas Suyono membenarkan telah menangkap Yatengli dan teman wanitanya. Menurut Tato, peristiwa penggerebekan terjadi di Jalan Nangka, Kota Kasongan, Kabupaten Katingan. Yatengli dan Pemirsa, kasus pejabat terjerat asusila juga terjadi baru ini di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Sumatera Barat diberhentikan oleh Mahkamah Agung karena terbukti berbuat asusila. 13 Desember 2016, Majelis Kehormatan Hakim menggelar sidang kehormatan hakim di Mahkamah Agung dan memutuskan Elvia Darwati, Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Sumatera Barat, bersalah dan melanggar kode etik hakim karena berbuat asusila bersama pria yang bukan suaminya di sebuah hotel di Kota Bukit Tinggi 9 Oktober 2016 lalu. Putusan pemberhentian sesuai dengan rekomendasi Komisi Yudisial yang meminta Hakim Elvia dikenakan sanksi pemecatan secara hormat. Pemberhentian dengan hormat. Demikian. Hakim Elvia langsung jatuh pingsan usai mendengar putusan Majelis Kehormatan Hakim. Sebelum diperiksa Komisi Yudisial dan disidangkan Mahkamah Agung, Elvia juga telah dijatuhi sanksi penonaktifan jabatan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang. Sebelumnya, Hakim Elvia mengaku telah menikah siri dengan seorang laki-laki karena keduanya tengah dalam proses perceraian dengan masing-masing pasangan hidupnya. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Anda kembali menyaksikan Jurnal Malam. Pemirsa, banjir bandang lumpur Kamis sore terjadi di Kecamatan Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, jalur utama Jalan Surabaya-Malang lumpuh total. Beginilah dahsyatnya banjir lumpur di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Banjir yang terjadi hampir 2 jam ini terjadi mulai sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tampak pada video amatir yang kami dapatkan, seluruh badan jalan disapu banjir, mulai dari titik Kebun Raya Purwodadi sampai kawasan Kecamatan Purwosari. Banjir lumpur ini disebabkan karena meluapnya Sungai Juri yang berada di sisi Jalan Purwodadi, Pasuruan. Akibat kejadian ini, seluruh kendaraan tidak berani menerobos genangan banjir dan memilih berhenti sampai banjir surut, sehingga menyebabkan kemacetan panjang di jalur ini. Belum diketahui korban jiwa dan kerusakan material dalam peristiwa tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, banjir sudah mulai surut, sedangkan arus kendaraan berangsur normal. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait dengan rilis kasus perampokan dan penyekapan di Pulau Mas, Jakarta Timur. Ya, melawan nggak Pak Dodi? Tidak. Ya, tidak ada melawan semuanya. Nah, ini di bawahnya. Masih diambil apa yang dapat dari sakunya. Dompet, kamu ambil juga. Duit sama duit. Ya. Nah, lihat. Ya. Ini kan kamu. Yang bawa tas kan Erwin. Ya, apa betul? Apa sebagai apa dia ngerti betul kan, langsung melakukan gitu ya. Masuk. Ini langsung masuk ke WC untuk kembali di skap. Kenapa kamu skap? Supaya gampang. Kenapa kamu masukkan di WC? Supaya apa? Aman. Ya.
para tersangka mengunci kamar mandi yang berisikan 11 orang korban dari luar. Ya. Siapa mematikan lampu kamar mandi? Apa? Ramlan dimatikan. Kalau tidak dimatikan kan exhaustnya jalan kan? Kenapa dimatikan? Atau oke. Nah, langsung ini sudah pulang. Ini pulang dia nih. Mau pulang kan? Selesai? Sudah selesai. Ya. Ada yang kurang tambahin betul semua. Nah, jelas ya? Ya. Baik rekan sekalian. Jadi ini rilis kami kepada rekan-rekan media semuanya sesuai dengan bukti petunjuk yang kami dapatkan di TKP, pemeriksaan saksi dan identifikasi lainnya. Kesamaan barang bukti lainnya termasuk sidik jari Ramlan dapatkan dengan yang bersangkutan. Oleh sebab itu secara lengkap kasus perampokan dan pembunuhan dan penyekapan telah kami ungkap maksimal dengan seluruh barang bukti yang ada dengan tersangka yang ada, dan akan kami percepat untuk diselesaikan berkas dan akan kami ajukan ke penuntut umum lanjut disidangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Pandu Pak Argo. Pertanyaan 6 aja maksimal, satu orang satu. Ada yang ditanyakan? Ya. Berapa lama Pak bagi pelaku untuk menguras seluruh harta? Tadi melihat, kan saya bilang 14, 26, 14, 42, 16 menit. 16 menit. Kenapa cepat sekali? Pane. Supaya apa cepat sekali kamu ya, jelas ya. Ya, lihat. Ya. Siapa yang mengunci kamar mandi? Dicopot atau diambil? Oh, diambil. Jelas. Dibuang kemana kuncinya? Dia Ramlan yang pegang ya. Jadi kan saya bilang di situ dominannya Ramlan mengendalikan perampokan ini karena memang sudah piawai ya. Kamu sama Ramlan senior mana? Oh, jadi kamu sama Ramlan lebih senior Ramlan ya. Ya. Sudah berapa kali masuk geng Ramlan dengan kelompok Ramlan? Baru sekali ini. Ya. Dalam minggu itu kamu sudah berapa lakukan perampokan? 4 mana saja? Bogor terakhir di situ. Terakhir dengan mobil yang sama. Mobil dari mana? Sewa. Plat nomornya palsu. Asli mana? Kerja palsu. Ya. Jelas ya, silakan. Ada lagi? Ya. Berapa nyewanya mobil? 450.000 per hari. 450.000. Ya, sewanya seminggu sekali. Dalam 1 minggu nyewanya, seminggu sewa gitu. Ya. Ya, bilang 4 TKP 1 minggu dia. Yang ini Pulau Mas ini yang TKP terakhir. Ya. Cukup ya? Ya. Ada lagi. Ya, mereka kan berubah-ubah kelompoknya. Kali ini dalam seminggu ini kelompoknya gabung antara Pane, Erwin, Sinaga dengan ya Ramlan. Betul kan? Iya, Pak. Sebelumnya kamu merampok dengan siapa? Yang kamu dapat di ponis 4 tahun? Dulu? Siapa? Apa? NJ. Berapa orang? Berapa orang Hendrik? Oh, lain lagi. Iya. Ya, pertanyaannya apa? Jumlah anggota mereka semua. Kali ini berkelompok masing-masing lain-lain. Kalau kelompok
perampokan cukup banyak, ya beberapa kelompok yang memang spesies 35 banyak, tapi ini kebetulan dia kan pecah-pecah. Ya sekarang ini ya kelompoknya itu. Sekarang masih ada yang lain yang belum kita tangkap, kan artinya bukti-bukti lain yang memang kita harus cari dulu berkaitan dengan perampokan di tempat lain kan. Ya. Itu. Baik. Ya. Ya. Baik. Sadar nggak Apa? penyekapan itu mengakibatkan kematian buat korban? Bagaimana? Seperti biasanya ada tersangka, kita duga yang bermutu. Pertanyaan di depan. Apa pertanyaannya apa? Apakah ada nggak memang telah dicandarkan di dalam mereka ini pada? Apa memang? Oh, saya bertanya gini, kamu memang sengaja mau ngabisi korban ini atau tidak? Tidak ada, Pak. Kita biasa memang disekap di kamar, tapi kenyataannya enggak seperti ini, Pak. Ya, biasa sekap di kamar. Iya, Pak. Dan kemudian dari mana Anda tahu bahwa korban-korban ini tewas itu aja? Setelah 2 hari lihat TV saya, Pak. Nonton TV ya baru Iya, tahu. Pak. Tapi nggak sadar bahwa itu mengakibatkan kematian ya, Pak. Enggak sadar saya, Pak. Benar, Pak. Nah, kelompok Anda kan suka nyekap-nyekap nih. Ya biasa enggak pernah begini, Pak. Oh gitu. Jadi Anda dalam hal aksi kejahatan lalai gitu kira-kira ya. Ya, oke, yang lain terakhir cukup kan? Oke. Jadi mereka itu 11 orang dimasukkan jam 14.42 setelah dimasukkan 14.42 kan. Besoknya lagi jam 10 lewat 10 bisa dibuka kamar tersebut. Itu yang pertama, mereka tentu berebut oksigen, keterangan daripada yang yang hidup. Kedua, ternyata Pak Dodi sempat mematahkan grendel pintu kuncinya. Itu keterangan dari pembantu. Yang kami sangka pertama adalah dipatahkan oleh pelaku kan. Karena ternyata keterangan daripada pembantu untuk apa caranya? Itu untuk melubangi agar terjadi udara yang masuk oksigen dari luar. Nah, maka berebutanlah mereka menghirup udara itu. Itu keterangan daripada pembantu yang masih hidup. Kemudian mereka meminum air ledeng untuk mempertahankan supaya tidak dehidrasi. Nah, itu kira-kira keterangan yang kami dapat dari. Kemudian yang terakhir sekali, pembantu itu mendengar suara jeritan saudari Janet yang katanya digigit oleh Diona untuk mungkin supaya tetap siuman. Dan saya tanyakan kepada Janet melalui ibunya, karena ibunya mengerti bahasa Janet juga demikian, bahwa sempat digigit Janet oleh almarhum saudari Diona. Kira-kira itu ya gambaran yang ada di dalam. Pak Kapolda. Nggak bisa, pintunya kuat sekali. Kalau bisa didobrak tentu didobrak ya. Tidak bisa, kuat sekali pintunya. Ya. Makanya yang meninggal itu kan yang laki-laki semua rata-rata. Itu yang kuat mencoba membuka pintu itu. Sudah ada bekas-bekas dobrakan dari dalam, tapi memang tidak kuat. Iya, saya katakan tadi, mencoba membuka pintu dengan menendang dan sebagainya. Itu yang disampaikan oleh korban yang masih selamat di sana ya. Tapi usaha itu sia-sia. Kalau mau bisa dibuka itu dibuka oleh beliau kan gitu. Ya. Baik, terakhir Pak, mau nanya Pak, mau minta penjelasan soal pelarian Yusufane hingga tertangkap Pak. Jalur-jalur pelariannya. Yusufane lari dari Bekasi ya, Bogor, memakai mobil ALS langsung ke Jakarta. Medan. Ke Medan, Pak. Medan, itu saja. Kamu dibantu siapa? Tidak ada, Pak. Sendiri? Sendiri, Pak. Sampai mau apa ke Medan? Mau pulang ke kampung, Pak. Ke siapa? Ke tempat Bapak. Kamu tahu sudah saya kejar? Ya, Pak. Nggak pernah tahu kamu dikejar polisi? Tidak, Pak. Tidak tahu. Tapi ngapain ke Medan? Takut lihat berita itu aja, Pak.
Ya, itu ya sehingga ditangkap di sana. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum. Apa? Sudah saya sampaikan, kita tahu yang pertama harap tetap rumah itu dikunci. Kemudian yang kedua, bagi pemilik rumah baik itu ada pembantu supirnya, supaya jangan mudah percaya terhadap orang yang datang secara tiba-tiba ke kediaman itu. Tanyakan, bahkan mungkin tidak usah dibuka begitu. Yang berikutnya adalah hidupkan kembali sistem keamanan lingkungan di wilayah masing-masing. Tentunya ini penting sekali supaya seluruh masyarakat juga bisa mengikut sertakan masalah keamanan lingkungannya. Kan saya katakan kalau malam itu jam 8 ada saja hansip lewat atau siapa saja melihat rumahnya tidak nyala malam-malam seperti biasa, mungkin ada kecurigaan. Nah, ini kita hidupkan kembali berkaitan dengan pengamanan lingkungan di Jakarta secara khusus dan umumnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Itu tadi adalah konferensi pers yang dilakukan di Polda Metro Jaya, beberapa kejanggalan yang sempat dipertanyakan begitu pada publik ataupun wartawan terkait juga dengan melihat bagaimana CCTV ketika dibuka begitu ya, dan juga dikatakan tadi kejahatan berlangsung selama kurang lebih 16 menit. 16 menit berlangsung dan memang penyekapan ini biasa dilakukan oleh kelompok ini, dan tadi kalau kita saksikan ada beberapa juga yang menarik bahwa ketika yang mengunci adalah Ramlan dan kunci dicabut. Betul. Dan ternyata memang kamar mandi ini memiliki hexos tapi dimatikan begitu oleh salah satu pelaku. Tadi salah satu pelaku yang dihadirkan adalah Ius Pane alias Ridwan Sitorus yang kemarin sempat ditangkap di Medan, Sumatera Utara. Dan juga tadi ada beberapa juga yang dikatakan bahwa dalam penyekapan ini handle pintu ini sempat juga rusak. Betul. Ternyata ini dirusak oleh korban, oleh Dodi Triono untuk mendapatkan oksigen. Dan kenapa tadi juga dikatakan banyak laki-laki yang menjadi korban karena mereka berusaha untuk mendobrak pintu dan membuka pintu, tetapi karena terlalu susah untuk oksigen dibuka, pun juga sulit untuk bernafas begitu ya. Itulah mengapa akhirnya banyak korban dari laki-laki karena kehabisan oksigen memaksa untuk membuka pintu. Betul sekali. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan sesi